balik lagi ke Rama, Radar Malang Podcast. Senang sekali saya Fajar Andre Setiawan bisa kembali menyapa penonton setia. Dan yang lebih bikin bahagia, saya hadir di momen spesial rangkaian acara Radar Malang Award 2025. Di kesempatan ini saya akan ngobrol dengan tokoh yang berpengaruh di Malang Raya yang nanti akan mendapatkan penghargaan di malam puncak Radar Malang Award 2025 pada 26 November mendatang. Dan di kesempatan ini tentu nggak hanya bahas pencapaian dan prestasi, tetapi juga membahas kisah perjuangan di balik kesuksesan yang berhasil diraih. Narasumber hari ini seorang advokat, namanya cukup dikenal di Malang Raya bahkan di tingkat nasional, karena beliau sudah mendapatkan berbagai penghargaan bahkan di tingkat internasional juga. Dan beliau juga punya fokus dan konsentrasi dalam edukasi dan pendampingan hukum untuk masyarakat kecil. Dan langsung saja saya kenalkan narasumber hari ini, Bapak Dwi Indro Tito Cahyono. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang selalu takjub kalau baca profilnya Pak Tito. Ya. Karena ketika menyebut sebagai advokat tampaknya kurang cukup. Karena kegiatannya banyak sekali ya. Di bidang kebudayaan, sosial juga menjadi pegiat anti narkoba. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Tapi ngomong-ngomong tentang hukum, ini topik pertama kita, Pak. Ya. Ya, jadi kita tidak akan membedah pasal-pasal, tetapi lebih bercerita tentang tanggung jawab moral di balik profesi sebagai advokat ini. Karena saya tahu Pak Tito ini kan luar biasa dedikasinya dalam bidang ini. Pertanyaan pertama, Pak. Profesi ini dan apapun kegiatan yang digeluti saat ini memang sudah tergambar sebelumnya sejak kecil atau seperti apa? Muncul pertama kali pengen aktif di bidang hukum. Ya. Jadi sejak saya masih sekolah dulu itu kalau ada permasalahan di sekolahan itu saya selalu menjadi penyelesai ya, pendamai dari teman-teman saya umpamanya bertikai, berantem. Saya selalu mendamaikan antara kedua belah pihak. Dari berangkat dari situ, saya mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang penegak hukum. Ya kebetulan rezekinya mendapat sebagai advokat ya. Jadi itu diawali dari aktivis mahasiswa yang aktif dalam kegiatan Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan di Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum. Selanjutnya mengikuti volunteer Kalambahu yang diadakan oleh YLBHI dan mendirikan LBH namanya LHKI dan mendirikan kantor hukum Justistia Indonesia yang sekarang saya menjadi presiden direkturnya, membawahi beberapa advokat dan kebetulan ada beberapa cabang yang tersebar di Indonesia. Pak, seperti apa Bapak menjaga idealisme itu? Sebab biasanya kan idealisme itu biasanya membara, berkobar gitu ketika masih menjadi mahasiswa. Tetapi ketika terjun langsung ke dunia kerja, profesinya sendiri, itu kadang idealisme itu lebih banyak dikompromi gitu. Nah, idealisme apa, semangat apa, cita-cita apa, goals apa yang ingin dicapai dengan terus memegang idealisme itu? Jadi selain dalam diri saya sendiri, ini slogan ini saya ungkapkan di dalam kantor hukum Justistia Indonesia saya, yaitu tentang slogan mengabdi sepenuh hati dan profesional. Artinya apa itu? Kita selain profesional, itu masih memiliki hati untuk sebagian juga membantu masyarakat-masyarakat kecil yang tidak bisa mendapatkan advokat yang baik, ya toh. Tidak boleh asal-asalan dalam membantu kasus kecil ataupun besar. Saya sendiri tidak menolak kasus kecil maupun besar. Kita ada menolong masyarakat yang kecil, tidak mempunyai kemampuan untuk membayar advokat, lawyer ya.
saya tetap akan melakukan walaupun tidak dibayar. Tapi ketika ada kita menuntut profesional, kasus-kasus yang benar-benar profesional, yang mana itu juga menjadi profesional kami dan itu pasti ada bayarannya. Dan itu juga subsidi siulang kepada kasus-kasus yang kecil, orang-orang yang tidak mampu, tetap masyarakat pinggiran dan lain sebagainya, petani, nelayan, buruh. Terus kami melakukan pendampingan dan penyelesaian masalah-masalah mereka. Ya, jadi banyak sekali advokat Pak, pengacara di Malang Raya, di Indonesia begitu. Tapi tidak semua advokat berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat. Betul. Nah, barangkali ada cerita Pak, kenapa Pak Tito itu punya konsentrasi di sana? Tetap melihat masyarakat kecil bahwa mereka juga punya hak untuk mengakses pendampingan hukum ketika mereka berhadapan dengan hukum. Itu cerita apa Pak yang ada di balik itu? Jadi berlatar belakang saya sendiri juga masyarakat kecil yang dulunya juga menghadapi banyak permasalahan ya di lingkungan saya, sekitar keluarga dan lain sebagainya. Melihat dimulai dari itu, saya mempunyai keinginan ke depan adalah selain saya profesional sebagai advokat, saya juga melakukan pendampingan orang-orang yang tidak mampu. Tetap harus disisihkan itu, karena saya berpedoman sendiri ya. Bagian dari saya adalah bagian juga orang lain. Dalam arti kalau ada rezeki saya, umpama saya dalam menjalankan profesi advokat saya, itu juga ada bagiannya orang-orang lain yang membutuhkan, masyarakat yang orang-orang ini juga berhak dong mendapatkan perlindungan hukum, pendampingan hukum, advokat-advokat yang baik, yang terbaik, pelayanan hukum, jasa hukum yang terbaik juga. Tidak berarti karena dia tidak mampu terus kita abaikan, tidak. Saya juga pernah merasakan seperti itu, jadi saya lebih menghayati akan hal tersebut. Dan ini tidak menurunkan grade dari profesional saya sebagai lawyer, malah justru mengangkat profesional saya dalam lawyer ini, karena kepedulian ini akan membawa dampak positif ya kepada diri saya maupun KHYI sendiri dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum. Ya, jadi kalau misalkan saya amati begitu, ini kan memang benar-benar profesi, bukan sekedar pekerjaan saja. Karena advokat-advokat yang lain mungkin ketika hanya berorientasi pada penghasilan, pada prestis pekerjaannya, mereka mungkin hanya mengejar itu gitu. Nah, makanya tadi kenapa saya tanyakan itu, karena Pak Tito kan juga ya lumayan advokat yang cukup terpandang begitu. Kalau tidak salah kan Juni lalu juga baru saja menerima penghargaan sebagai advokat terbaik ya di Bali. Itu, di Bali. Saya baca itu. Di Jakarta juga. Di Jakarta juga. Tingkat ASEAN. Nah ya, itu. Jadi tidak khawatir ketika tetap memberikan porsi perhatian untuk masyarakat kecil yang membutuhkan pendampingan hukum, tidak khawatir bahwa prestisius sebagai advokat terbaik itu akan turun kelas begitu Pak ya? Ya, jadi justru penilaiannya adalah bukan hanya profesionalisme aja. Ternyata penilaian dari award-award yang pernah saya terima itu ialah saya juga pengabdian ke masyarakat ini juga dinilai. Sekarang banyak ya, ini contoh, saya tidak perlu menyebut nama, bahwasanya seorang advokat profesional kadang masih mengabaikan sisi-sisi kemanusiaan dalam hal pendampingan hukum, kasus-kasus kecil, buruh, nelayan, petani, advokasi, masyarakat-masyarakat, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Kan saya tetap melakukan itu. Nah, ini salah satu bentuk justru mengangkat diri saya, penilaian juri-juri di award yang lain itu ialah sisi positifnya adalah seperti ini. Justru di situ ya, Pak, justru di situ, karena jarang advokat yang benar-benar mendedikasikan dirinya selain profesional juga untuk masyarakat. Gitu loh. Bagi saya rezeki akan tetap datang terus kita, dan
nama tidak akan turun karena kita membantu rakyat kecil dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Saya mau tahu Pak, ketika mungkin dari sekian banyak mendampingi masyarakat kecil ketika berhadapan dengan hukum, cerita apa yang paling berkesan gitu? Yang paling menyentuh, yang paling diingat sampai sekarang begitu Jadi ketika gini, mendampingi mereka? saya pernah melakukan pendampingan kasus hukum penipuan penggelapan seorang wanita, korbannya banyak dan kasusnya juga berantai ya, banyak. Di mana anaknya masih kecil-kecil, saya mendampingi walaupun tidak dibayar. Ya toh. Selain mendampingi adalah saya menghidupi keluarganya yang ditinggalkan dia masuk penjara itu sampai anaknya sampai sudah lulus sekolah dan sekarang juga masih saya membantu. Masih Karena membantu sampai sekarang? Masih membantu. Kalau memang dibutuhkan ya saya masih membantu. Seperti di YouTube saya itu ada, saya kisah ini nyata dan real bahwasanya saya selain advokasi hukum juga secara ekonomi karena anaknya untuk sekolah, untuk makan dan lain sebagainya masih terus mensuplai terus walaupun saya harus menegakkan profesional, justru harus dapat bayaran, saya mengeluarkan duit. Tapi itu suatu hal yang menurut saya membanggakan dan saya lakukan dengan ikhlas. Tidak karena sesuatu pencitraan atau apa, tapi saya lakukan dengan ikhlas dan real, ini nyata gitu loh. Ini juga saya minta untuk menjadi inspirasi bagi siapapun, selain advokat, siapapun, teruslah membantu, tapi tetap profesional. Gitu. Dan itu juga kan yang ditekankan ketika Pak Tito juga berkesempatan mendampingi calon-calon advokat muda begitu. Iya. Nilai itu juga yang ditularkan Pak? Ya, saya selalu mendidik advokat-advokat magang. Ya, selain saya juga sebagai dosen luar biasa di beberapa kampus juga saya mendidik advokat magang saya itu untuk selain profesional juga peduli dan ini saya memberi contoh bukan hanya isapan jempol atau kalimat-kalimat yang saya ucapkan aja. Itu tadi berarti cerita yang ketika mendampingi masyarakat kecil ketika berhadapan atau duduk di balik meja hijau. Ya. Kemudian ada nggak Pak cerita, ya tentu pasti ada gitu, mungkin salah satu cerita ketika menangani kasus besar gitu, yang profesional sebagai advokat itu yang paling membanggakan selama ini menurut Pak Tito apa? Kasus besar yang membanggakan saat ini adalah saya banyak mendampingi kasus-kasus tanah yang nilainya cukup signifikan, besar ya, bahkan miliar sampai triliun, dan itu membuahkan hasil kemenangan. Yang mana ini juga untuk inspirasi bahwasanya usaha itu pasti tidak akan menipu hasilnya. Gitu loh. Ketika kita sudah menjalankan profesi, yang kita harap ialah profesional itu membuahkan hasil. Dan banyak perkara-perkara besar di Malang khususnya ini saya menangkan dengan cukup baik ya, seperti banyak kasus-kasus tanah itu. Yang paling membanggakan ialah itu. Jadi kita profesional dan berusaha mati-matian untuk memenangkan sebuah perkara dan hasilnya luar biasa tentunya seperti itu. Kasus sengketa tanah itu kan marak, Pak. Apalagi belakangan ini juga di Kota Batu, karena saya wilayahnya di Kota Batu, itu juga bermunculan gitu akhirnya. Mulai dari sengketa tanah di Sumberjo, kemudian Tulungrejo, ini ada 2 yang muncul gitu. Kalau dari pengalaman Pak Tito mengawal kasus itu, mendampingi kasus itu, sebenarnya pola-pola apa sih Pak yang ditangkap gitu dari sengketa tanah yang ada itu? Kalau saya menangkapnya ialah satu, kita ketelitian dan pembuktian ya. Kita mengatur pembuktian mana yang paling berbobot ya, yang nanti akan diajukan dalam persidangan. Dan yang paling utama adalah selain itu utamakan dulu mediasi yang maksimal dulu sebelum ke
jalur hukum. Karena upaya mediasi ini sangat luar biasa ketika kita penyelesaiannya di luar persidangan. Lebih humanis. Lebih humanis dan legowo ya. Iya. Lahir batin. Lahir batin. Kalau melalui pengadilan itu ada masih panas ya Pak ya? Grundel ya. Grundel. Masih grundel dan itu ya resiko lah. Kadang kita di posisi penggugat dan tergugat dan lain sebagainya itu sebuah resiko semuanya. Okay. Menang dan kalah itu juga sudah resiko. Nah ini di hukum kalau pengen itu menang sebuah perkara ya harus berjuang mati-matian dengan teknik-teknik yang profesional. Oke. Berarti yang jelas ketelitian itu ya Pak ya? Yang perlu ditekankan gitu. Ketelitian itu. Ketelitian juga kecerdikan. Ya toh, ke teknik-teknik hukum yang harus dilakukan. Karena setiap lawyer ada teknik-teknik tersendiri untuk menangani sebuah perkara dan kadang-kadang nggak ada di buku, nggak ada di kuliah dulu. Kita menemukan hukum itu karena kita punya pengalaman sekian puluh kasus atau sekian kasus-kasus yang kita tangani ternyata menangnya seperti ini, seperti ini. Itu yang pengalaman juga penting, jam terbang juga penting. Jam terbang. Terus sparringnya dengan siapa aja, itu juga penting. Oh gitu ya? Ya, itu. Oke. Meskipun sparringnya harus dengan kolega sendiri, rekan sejawat. Iya, bahkan saya pernah sparring dengan teman dulu sama-sama aktivis ya. Itu pernah jadi dilihat dan sama-sama dosennya, dilihat mahasiswanya, ya sama-sama dilihat mahasiswanya, sama-sama dosennya, kita bertarung untuk sebuah perkara di pengadilan. Nah kebetulan saya yang menang. Oh, gitu. Keren sekali. Oke, Pak Tito, ketika saya baca profil Pak Tito gitu, kemudian ada profil di bawahnya itu yang menyangkut bahwa Pak Tito ini punya fokus juga, punya perhatian juga di bidang budaya, sebagai pegiat budaya juga. Dan terakhir kan disampaikan tadi sebelum memulai ini, itu kan juga mendapat gelar dari Keraton Surakarta gitu. Nah, saya melihat memang ini ada keterkaitannya gitu. Konsentrasi atau perhatian ke budaya ini terhadap prinsip hidup, terhadap bagaimana cara menjalani profesi ini sehingga tetap menjadi profesi yang memegang idealisme itu gitu. Nah, kalau dari Pak Tito sendiri, benar nggak Pak itu? Bahwa budaya itu sangat mempengaruhi? Ya. Betul? Ya, betul. Jadi saya punya teori, namanya teori Sibenartika. Budaya, hukum, politik, ekonomi. Budaya, hukum, ekonomi. Budaya, ya ini merupakan dasar ya. Dari semuanya, keilmuan semuanya. Hukum, politik, ekonomi. Jadi tidak bisa nih budaya ditinggalkan. Tidak bisa kita sejarah ditinggalkan. Ini harus dilestarikan. Ya toh? Di hukum pasti ada dong nilai-nilai kebudayaan. Politik juga begitu. Ekonomi juga begitu. Meninggalkan budaya tidak bisa juga. Ini saling mengkait. Kalau saya, budaya ini utama harus menjadi pondasi dari setiap keilmuan ini tadi. Jadi itu. Kalau saya juga sebagai budayawan, tokoh budaya juga, kebetulan juga menjadi Sentono Inggil ya, mendapatkan gelar keraton. Kanjeng Raden Aryo dari Keraton Surakarta di Ningrat, yang kebetulan sekarang ini lagi rame-ramenya. Kemarin saya juga datang dan kebetulan menjadi pelaku sejarah juga kemarin. Pengangkatan Pakubuwono ke-14 dan saya hadir. Ini uri-uri budaya ya. Ini harus kita tanamkan kepada generasi muda. Ya, generasi muda yang sekarang ini kita banyak bersinggungan juga, berlawanan dengan media sosial yang sekarang terus berkembang. Bagaimana ini menjadi match. Jadi budaya tetap menjadi akar terhadap semuanya. Dalam berprofesi hukum saya juga berbudaya. Bahkan ini cerita, advokat saya ada namanya Pak Hendro.
itu kalau sidang saya minta untuk memakai belangkon biar ada contoh bagi advokat lain bahwasanya ini ciri khas tersendiri gitu loh. Dia pakai belangkon. Belangkon kan mesti kaitan dengan budaya ya. Betul, betul. Nah, suruh saya pakai belangkon, dia pakai toga, sidang gitu ya pakai belangkon. Nah, ini sampai disebut namanya Pak Hendro Belangkon. Jadi itu. Jadi ini simbol kita kaitkan dengan profesi. Itu. Jadi seperti itu. Oke. Berarti kalau misalkan di anak-anak muda, advokat muda yang nanti juga bakal terjun bahkan menggantikan juga ketika Pak Tito sudah pensiun gitu. Nah, seberapa penting dan seperti apa sekarang Pak Tito caranya untuk bisa memegang budaya itu yang kebanyakan dari generasi saya bahkan sudah mulai nggak kenal dengan budaya-budaya yang sebagai pondasi hidup, sebagai pondasi menjalin hubungan dengan sesama manusia, alam dan lain sebagainya itu. Padahal itu tadi saya lihat penting sekali dan itu mengaruhi bahwa Pak Tito bisa menyeimbangkan begitu profesionalisme sebagai advokat dengan pengabdian masyarakat itu juga karena menghormati nilai-nilai yang ada di budaya itu. Nah, seperti apa anak-anak muda itu bisa mengakses pembelajaran budaya gitu? Sekarang kan tokohnya juga sudah terbatas. Terbatas. Iya, terbatas, Pak. Terbatas, ya. Jadi begini, agar tidak monoton mengenai budaya dan sifatnya kekuno-kunoan budaya ini, ya harus melakukan transformasi ya. Selain kita banyak ke kampus-kampus, itu melakukan diskusi tentang budaya, membahas tentang sejarah budaya dan lain sebagainya, itu juga melakukan transformasi. Sekarang seperti kalau ada ketoprak atau ludruk, ya toh, di YouTube kan, dimasukkan juga dalam TikTok dan lain sebagainya. Mesti di scroll, mesti muncul. Oh ini apa sih, cerita apa? Sedikit banyak membawa ini kepada pelajaran juga, pengenalan bahwasanya budaya itu seperti ini, ya toh. Selain tadi loh seminar, kita videokan, kita YouTube-kan, kita tampilkan di TikTok dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh dan mengajak juga pemuda-pemuda sekarang ini untuk juga ikut. Ada banyak anggota saya juga di Pakasa, Paguyuban Keraton Kawula Keraton Surakarta Hadiningrat itu ada yang anak-anak. Dia sudah pakainya ya kayak ala-ala keraton gitu, diajak ya toh, diberi gelar tapi gelarnya yang kecil-kecil gitu. Jadi sudah mulai dari sekarang, dari anak-anak itu kita ajak ya untuk uri-uri budaya dan dikenalkan. Dan sekali lagi transformasi kita juga harus ikut transformasi untuk ikut medsos juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Tidak menjenuhkan dengan kalau dulu ludruk tontonannya live. Ini sekarang kita videokan, kita pecah-pecah di TikTok, kan gitu toh. Jadi seperti itu. Jadi nggak hanya memusuhi media sosial ya, tapi memanfaatkan juga. Gitu, transformasi kita membaur juga. Membaur juga. Oke, ngomong-ngomong masalah hukum, kemudian yang dikaitkan dengan budaya gitu sebagai nilai pondasi gitu dalam menjalankan itu semua dengan baik. Yang ketiga nih, bidang yang juga dekat dengan Pak Tito. Pak Tito ini juga pegiat anti narkoba. Nah ini gimana kok bisa ke sana, Pak? Kok bisa punya perhatian juga di bidang ini? Kembali lagi saya sebagai seorang advokat, menangani sebuah perkara. Ya toh, perkaranya perkara narkoba juga banyak yang saya tangani. Saya melihat penyelesaian secara hukum untuk pemberantasan narkoba ini tidak cukup hanya penegakan hukum. Lebih baik kita melakukan penyuluhan ke berbagai kalangan di anak sekolah, dari tingkat SD, SMP, SMA, kampus, ya toh. Terus desa-desa, di kepala desa. Nah, generasi anti narkotika nasional yang saya pegang, saya sebagai ketuanya ini sekarang lagi menggerakkan program penyuluhan di desa-desa. Di Malang Raya ini ratusan desa yang
nanti menjadi target untuk penyuluhan, dan kita kerjasama dengan BNN dan pihak kepolisian. Karena BNN dengan kepolisian juga sangat terbatas, dan kami ini mempunyai anggota ribuan yang mana bisa menjadi penyuluh-penyuluh yang nanti ikut terjun aktif dalam penyuluhan anti narkoba di masyarakat-masyarakat. Selain itu, saya juga mempunyai program untuk melakukan pemasangan banner-banner anti narkoba di seluruh Malang Raya. Yang sementara ini kami lakukan karena saya melihat masih kurang. Slogan-slogan anti narkoba itu di warung remang-remang, di tempat-tempat untuk hiburan karaoke dan lain sebagainya, tempat-tempat yang rawan lah, tempat-tempat bandar narkoba, minimal diingatkan, dan di situ ada lambang-lambang sinergitas kepolisian, BNN, terus dari kepolisian, BNN, dan komunitas-komunitas masyarakat yang lain yang di situ akan mengingatkan bahwasanya bahaya narkoba itu sangat berbahaya. Tidak hanya penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba, tetapi juga upaya preventifnya. Penyuluhan-penyuluhan itu, pencegahan ya. Iya. Upaya pencegahan ini yang paling utama. Juga ini saya singgung lagi, banyak lagi korban-korban narkoba itu, pengguna ya, sekarang ini bisa dilakukan rehabilitasi. Kita memberikan sosialisasi, jangan takut pengguna, ngomong aja aku sebagai pengguna, nanti akan direhabilitasi. Dan tempat rehabilitasi itu banyak, daripada ketangkep polisi terus direhabilitasi, ngaku aja sebagai pemakai, pengguna itu sebagai korban. Bisa direhabilitasi. Memang melawan narkoba ini sangat susah sekali. Jaringannya terlalu kuat. Dan lingkaran setan. Gitu. Tapi ini ya harus tetap kita lakukan untuk upaya perlawanan. Siapa lagi kalau bukan masyarakat kita yang peduli, aktivis anti narkoba, untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan terus. Pak Tito, cerita yang spesifik terkait keresahan penyalahgunaan narkoba ini sehingga menjadi gerakan semasif sekarang yang Pak Tito inisiasi. Apa kira-kira cerita spesifik yang memunculkan keresahan itu sehingga menjadi gerakan yang begitu besar di Malang Raya? Jadi orang tua yang di rumah kelihatannya anaknya itu baik-baik saja, ternyata dia ditangkap polisi karena pengguna narkoba. Orang tuanya tidak mendeteksi itu. Tahu-tahu ditangkap, kaget. Gitu. Anaknya ternyata itu. Dan keresahan lagi, selain ditangkap, anaknya ternyata overdosis. Oh iya, anaknya ternyata melakukan kejahatan karena dia pengen beli, sudah kecanduan, nyolong, beli narkoba. Menjadi ekses-ekses yang negatif semuanya itu, yang kadang mendorong ya saya untuk terjun ke penggiat atau aktivis anti narkoba ini, gitu. Itu seperti itu. Berapa dari advokat saya sering menangani kasus-kasus narkoba, ternyata tidak bisa ya selesai kalau ini hanya penegakan hukum. Oh, lebih baik kita mencegah dong, kita membantu pencegahan. Pencegahan ini banyak sisi-sisi atau wilayah-wilayah, desa-desa lain atau kelurahan lain ini yang masih belum tersentuh. Kita mengisi yang belum tersentuh itu untuk melakukan penyuluhan. Oh, sekolah-sekolah yang rawan, yang juga masih belum tersentuh untuk penyuluhan. Kadang kita kewalahan permintaan dari sekolahan-sekolahan ini. Begitu meludaknya permintaan untuk penyuluhan. Karena di sekolahan itu disinyalir juga sarang narkoba, dan narkoba ini sekarang jenisnya macam-macam, bisa roti, bisa permen, bisa ke anak-anak SD dan lain sebagainya. Banyak varian-varian itu yang harus kita kenalkan kepada masyarakat, kepada orang tua murid, kepada siswa. Jadi seperti itu. Ya, Pak nyinggung isu sedikit gitu terkait misalnya pendampingan kasus penyalahgunaan narkotika itu.
Sejauh ini Pak Tito melihat seperti apa dasar hukum kita untuk bisa memberantas peredaran dan penggunaannya gitu. Ada yang tidak kurang ini atau seperti apa, Pak? Jadi kalau menurut saya undang-undang narkotika ini juga perlu adanya perubahan ya. Karena sekarang ini tidak hanya hukuman yang bisa tinggi ya toh, tapi pelaksanaan dari hukuman itu tidak bisa maksimal. Contohnya hukuman mati, seumur hidup dan lain sebagainya. Nah, aparat juga penegak hukum yang kaitan melaksanakan hukum itu juga harus benar-benar konsisten juga dong terhadap penegakan hukum penyalahgunaan anti narkotika ini. Seperti contoh adanya orang ditangkap narkoba ternyata hukumannya ringan dan lain sebagainya. Dan ini made in polisi atau penegak hukum oknum ya. Iya. Harusnya dia tidak ditangkap, tapi dibikin ditangkap dan lain sebagainya. Ini banyak terjadi. Bahkan 20%, 30% itu di penjara itu banyak orang yang tidak bersalah, tapi di meja hijau terbukti bersalah. Ini perjuangan yang harus dilakukan, tidak hanya undang-undangnya, intinya harus oknumnya harus betul-betul konsisten. Semuanya harus konsisten. Jangan kalau ini tidak menjadi bandar dibikin menjadi bandar. Tidak pemakai dibikin pemakai. Berarti upaya sosialisasi tentang narkotika, bahaya narkotika itu juga menyentuh sosialisasi dan edukasi tentang undang-undangnya juga, Pak? Agar masyarakat lebih melek terhadap itu, sehingga terhadap itu kita melakukan diskusi-diskusi ya antar stakeholder aja. Oh ya. Tapi kalau untuk penyuluhannya lebih kepada edukasi tentang bahaya narkobanya. Tapi kalau itu nanti stakeholdernya yang kita ajak diskusi untuk melakukan perubahan-perubahan baik SDM-nya maupun undang-undangnya. Gitu. Pak Tito, terakhir untuk menutup obrolan hari ini, dari sekian banyak kegiatan gerakan gitu yang Pak Tito lakukan, goals-nya apa? Capaian yang akan masih ingin dicapai ke depan apa? Semuanya dari semuanya ini. Jadi harapan saya ialah saya pengen banyak orang berbuat baik ya, selain dia melakukan profesional pekerjaannya, itu banyak berbuat kepada masyarakat juga, separuh profesional, separuh untuk kepentingan orang lain. Sekarang banyak masyarakat yang individu yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar atau masyarakat kecil. Melihatnya hanya materi. Kita kadang-kadang masyarakat itu tidak harus diberi materi juga kok. Dia dilakukan edukasi biar dia juga bisa berkarya juga. Itu sebuah capaian yang luar biasa. Jadi virus saya ialah membawa virus yang positif, yaitu memberi contoh kepada masyarakat, jadilah Tito-Tito yang lain yang dia juga bermanfaat pada dirinya, juga bermanfaat kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mencapai sebuah kesejahteraan bersama, penegakan hukum, pencapaian keadilan bersama. Itu aja. Luar biasa teman-teman penonton Rama Podcast. Mudah-mudahan obrolan ini bisa membawa dampak baik begitu ya. Sehingga kita bisa mengambil cerita-cerita inspiratif yang disampaikan Pak Tito. Tidak hanya disampaikan, tetapi beliau juga mengalami langsung, melakukannya di lapangan begitu. Sehingga hal-hal baik bisa ditularkan gitu. Jadi intinya tidak memandang apapun dan siapapun sebagai materi. Dan itu yang bisa membuat kita terus menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Mungkin itu yang bisa kami bagi
dari obrolan saya dengan Pak Tito. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di edisi yang lain yang bisa membawa cerita inspiratif lainnya. Saya Fajar Andri Setiawan, terima kasih banyak.